Di video kali ini kita akan coba lanjut materi kita seputar Laravel yang di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai controller. Hari ini kita bakal membahas mengenai model dan migration. Ya, untuk itu kita masuk dulu ke file kita melalui command prompt kode spasi titik untuk nanti kita buka ke dalam Visual Studio Code kita. Ini kita kemarin sudah ngebuat mengenai controller ya. Kemarin kita sudah buat untuk view mahasiswa menuju ke view mahasiswa. Nanti kita bakal membuat yang namanya models yang letaknya itu ada di model, ada di app models. Nah, di sini nanti akan kita buat. Sebelum itu kita bakalan coba buat dulu yang namanya models ya. Kita coba buka di terminal, nanti bisa kita buat di sini. Sebelum itu kita coba jalanin dulu aplikasi kita ya, PHP Artisan Serve, untuk melihat apa yang sudah kita buat di video sebelumnya. Kita buka dulu Chrome kita untuk menjalankan apa yang sudah kita buat sebelumnya. Ya, di sini ada. Kita tunggu dulu sampai server kita jalan. Oke, sudah jalan. Kita coba masuk ke server kita /mahasiswa. Oke, kita kemarin sudah membuat halaman tabel mahasiswa dan tambah mahasiswa. Sebelum itu kita bakalan membuat yang namanya migration ya. Kita buat dulu migration untuk nanti kita koneksikan ke database kita. Sebelum kita buat koneksinya, kita buat terlebih dahulu database-nya. Sebelum membuat database, kita harus aktifkan dulu yang namanya XAMPP kita, XAMPP control kita, untuk nanti kemudian kita pakai untuk memigration tabel ke dalam database kita. Untuk itu server kita matikan dulu ya, agar nanti tidak bentrok ketika jalankan XAMPP-nya. Kita jalankan dulu XAMPP kita. Di sini kita jalankan XAMPP control, lalu di sini kita jalankan dua-duanya. Karena nanti kalau misalnya teman-teman duluan menjalankan server Laravelnya, ini biasanya akan terjadi bentrok di Apache MySQL-nya ya. Jadi lebih baik dijalankan dulu XAMPP control-nya, lalu kemudian dijalankan servernya. Oke, kita buka dulu database kita di localhost. Ya, baru kita masuk ke phpMyAdmin. Ya, di sini saya menggunakan PHP versi 8.2.4. Nanti teman-teman sesuaikan dengan dibuatnya video ini. Nanti sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Ya. Di sini saya menggunakan versi terbaru tahun 2023. Nah, di sini bakal kita buat satu database baru. Di sini bisa new ya, untuk membuat database baru. Kita buat aja namanya belajar Laravel. Kita enter. Nah, di sini kita sudah punya satu database baru namanya belajar Laravel ya. Lalu kemudian nanti untuk tabelnya kita akan atur di dalam VS Code kita, nanti yang akan kemudian kita migration ke dalam database kita di belajar Laravel. Kemudian kita koneksikan dulu database kita ke dalam Laravel. Nah, untuk itu ini kita close aja, lalu kita masuk ke env. Di sini ada bermacam-macam koneksi yang bisa kita gunakan. Ada app name, ada log, ada DB connection-nya. Nanti kita pakai di DB connection. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan koneksinya. Jika teman-teman nanti pakai Oracle atau SQL Server dan lain sebagainya, dapat melakukan koneksi di DB connection. Lalu hostnya juga
karena kita memakainya masih di lokal, jadi kita pakai yang host lokal. Jadi teman-teman kalau nanti menghosting ke dalam beberapa web host, ya teman-teman sesuaikan di sini nama websitenya apa, baru portnya. Untuk nama databasenya kita sesuaikan dengan database yang sudah kita buat, yaitu belajar Laravel. Nanti di sini kita juga buat belajar Laravel. Untuk username, SAMPP defaultnya username pada Windows itu root, passwordnya kosong. Jadi teman-teman nanti kalau yang install SAMPP-nya itu di dalam Mac itu biasanya username-nya root, baru passwordnya juga root. Ya, itu biasanya standarnya si Mac. Kita save, lalu kemudian kita buat satu model baru. Kita masuk ke terminal, kita buat satu model untuk nanti kita bisa pakai koneksi ke dalam database kita untuk menyimpan maupun select melalui model. Caranya kita bisa artisan make model, nama modelnya kita kasih nama modelnya adalah mahasiswa aja deh. Nah, di sini successfully ya. Kalau kita lihat letaknya di mana dia? Letaknya itu ada di app model dan mahasiswa.php. Jadi kalau kita lihat di sini ada bentuk model baru ya. Kelas mahasiswa model use factory. Jadi nanti ini akan kita hubungkan ke dalam satu tabel namanya mahasiswa. Nah, di sini kita belum memiliki tabel baru namanya mahasiswa. Jadi untuk melakukannya kita harus buat dulu migration ke dalam database kita. Caranya itu ada di database migration. Ya, di sini ada migration. Nah, jadi nanti pada saat kita melakukan migration ada beberapa tabel yang otomatis dibuatkan oleh si Laravelnya. Yang pertama ada database user, ada create password, file jobs, personal access dan sebagainya. Ini adalah default si Laravel yang dimiliki oleh si Laravel yang nantinya bisa kita pakai. Ya, di sini ada file jobs, password, research dan sebagainya. Ya, di sini bisa kita pakai nantinya. Nah, untuk melakukan itu kita butuh satu migration baru agar nanti bisa kita migration untuk membuat satu tabel mahasiswa. Ya, jadi di sini kita harus buat baru untuk tabel mahasiswa. Saya ingin itu ketika saya membuat model, otomatis migrationnya juga dibuat. Jadi saya tidak ingin migration dilakukan create manual seperti ini. Jadi ini kurang efektif dan saya tidak ingin itu. Nah, jadi kita coba bakalan buat migration otomatis terbuat model ya. Jadi kita bakal buat model sekaligus tercreate juga untuk migrationnya. Jadi untuk model mahasiswa kita hapus kembali, lalu nanti kita buat untuk sebuah model yang nantinya bisa sekaligus dengan migrationnya. Kita coba dulu ya, kita coba di sini PHP artisan make .2 model mahasiswa, agar ketika kita membuat model mahasiswa langsung dibuat juga untuk migrationnya, maka di sini kita buat min m, enter. Nah, di sini ada kata dia model successfully, migration juga successfully. Jadi otomatis dibuatkan nih dengan tanggal create mahasiswas underscore table dot php. Jadi kalau kita lihat letaknya ada di model dan migration. Nah, sekarang kita sudah punya model namanya mahasiswa sekaligus migration dengan nama mahasiswa. Sekarang yang kita butuhkan adalah migration yang ini. Oke. Sekarang kita pilih migration yang ini, yang barusan kita buat tadi. Nah, di sini otomatis akan dibuatkan dia mahasiswa, ada S-nya. Jadi memang karena si pembuat Laravel ini orang Amerika Serikat, yaitu Taylor Otwell, jadi dia menganggap setiap bilangan jamak yang lebih dari satu isinya itu menganggap bahwa
bilangan itu harus berakhiran dengan S, sementara kita orang Indonesia tidak butuh bilangan-bilangan yang berakhiran dengan S. Jadi untuk mengatasinya kita cukup hapus aja nama create-nya yang ujungnya ada S, agar nanti kita anggap bahwa si table ini sesuai dengan yang kita butuhkan, yaitu nama tabelnya mahasiswa. Yang pertama kita butuh ada 5 data untuk mahasiswa. Ya, nanti di dalamnya ada ID, ada NPM, ada nama, ada jenis kelamin, ada tanggal lahir, dan alamat. Jadi data-data pribadi dari seorang mahasiswa. Jadi di sini kita butuh table berdasarkan ID, ya, kita butuh ID. ID yang seperti ini nanti kalau otomatis dibuatkan tanpa kita ubah, ini nanti si Laravelnya ngebaca bahwa ini adalah bagian dari auto increment primary key dari sebuah tabel mahasiswa. Yang kita butuhkan kedua adalah table untuk integer, ya. Integer ini letaknya nanti isinya adalah si npm. Nah, npm ini kita kasih integernya npm 10 lah, ya. Nah, dan juga ini unique. Nah, lalu kemudian kita butuh nama. Nama ini kita butuh string, ya, string, baru kita kasih nama mahasiswa dengan nilai value itu 30 cukup lah, ya, atau 40 deh, 35. Kita kasih null label artinya dia tidak boleh kosong. Lalu kemudian kita kasih table ada untuk jenis kelamin, ya. Jenis kelamin ini hanya 2, jadi kita bisa isi enum di sini. Enum, ya, di sini enum kita isi jenis kelamin JK. Lalu kita kasih di sini sebuah array untuk isi dari enumnya, yaitu laki-laki dan perempuan. Lalu misalnya ada lagi table tanggal lahir. Tanggal lahir kita isi dengan date aja, ya. Tanggal lahirnya bisa kita isi tgl lahir, ya. Ini kita kasih null label bisa, atau kita juga isi dengan alamat. Alamat ini kita isi dengan teks aja boleh, kita isi dengan alamat. Oke. Nah, untuk timestamp ini nantinya akan diisi oleh si otomatis dibuatkan oleh si Laravelnya dalam bentuk created dan updated. Jadi nanti pada saat dibuat di tabelnya akan terbuat kolom yang namanya created dan updated. Gunanya untuk apa? Di dalam created nanti kapan kita menginput, membuat tabel itu, menginput data akan terbentuk di dalam created. Lalu kapan kita edit itu juga bakalan terupdate di dalam kolom created. Jadi ini kita biarkan aja. Oke, kalau sudah seperti ini, kita coba masuk ke migration, new terminal, ya. Kita bakalan jalankan codingan kita. Untuk menjalankan ini, agar kita terbentuk di dalam database kita. Caranya cukup sederhana, ya. PHP artisan migrate. Kita enter. Oh, di sini ada filelet katanya. Filetnya ini kalau kita lihat di sini kemungkinan adanya di integer nih. Katanya big integer, syntax error incorrect, table definition only auto column, not null created, npm int not null auto increment primary. Oh, dia ngebaca di sini si npm ini bahwa dia itu adalah auto increment primary key. Jadi kita harus ganti nih. Ganti si ininya kita ganti, ya. Kita gak usah pakai npm-nya, lalu kita simpan dalam bentuk integer aja seperti ini dengan sifat unique. Ini seharusnya sudah terbentuk, ya, atau ini langsung kita save, baru kemudian kita jalankan ulang PHP artisan migrate. Nah, sekarang sudah terbentuk nih mahasiswa. Dan kalau kita refresh di sini,
Oke, database kita sudah terbuat, table kita. Lalu kita lihat mahasiswa. Di sini kita lihat datanya. Nah, sudah ada ya. NPM, ENT, unique. Ya, di sini ada unique, baru ID sebagai big integer sebagai auto increment, nama mahasiswa, jenis kelamin, enum, LP, tanggal lahir, date, alamat. Nah, di sini ada created dan updated. Ini kita biarkan aja karena kita butuh nanti pada saat penyimpanan data, kita bakal mendata kapan disimpan dan kapan diedit datanya. Oke, sudah selesai. Kalau sudah, kita bakalan perbaiki datanya ya. Ini adalah salah satu contoh kita dalam melakukan migration. Oke, kita lakukan penyimpanan dulu di dalam Git kita ya. Kita coba akses Git kita agar nanti kita bisa simpan Git kita. Di sini kita membuat hari ini, kita git status dulu. Oke, kita coba git add dulu. Kita git commit min m membuat model mahasiswa dan migration tabel mahasiswa ke dalam database. Git post. Oke, sudah.